Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, selamat datang dan selamat bergabung bersama Trik UMPTKIN, tempat di mana kamu akan menemukan tips, trik, dan info penting seputar UMPTKIN 2024. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas dan mengupas secara tuntas mengenai materi maupun soal UMPTKIN bagian penalaran akademik. Kalian pasti udah tahu dong apa aja subtes materi yang keluar dalam UMPTKIN. Yap, bener banget. Nah, di UMPTKIN itu ada 4 subtes materi yang diujikan, yaitu penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan literasi ajaran Islam. Agar pembahasan lebih terperinci dan kalian mudah memahami, maka video ini akan aku bagi menjadi beberapa part ya. Nah, di part pertama ini, kita akan membahas secara detail mengenai materi penalaran akademik. Oke guys, sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa sediakan buku dan pena untuk mencatat info-info penting ya. Oke, memasuki pembahasan yang pertama. Nah, pada penalaran akademik, materinya juga aku pecah menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah penalaran verbal. Penalaran verbal berupa kemampuan pemahaman berbahasa secara tertulis dan keterampilan bahasa yang berdasarkan struktur dan aturan bahasa, baik dalam kata, kalimat, maupun narasi. Penalaran verbal yang pertama yang biasanya keluar dalam soal UMPTKIN adalah arti kata. Nah, jadi arti kata ini merupakan jenis soal di mana kita harus memilih opsi mana yang memiliki arti atau arti paling dekat dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital atau ditebalkan atau dimiringkan pada suatu soal. Contohnya pada soal berikut ini. Anak-anak yang bermain di taman tersebut terkesima melihat kupu-kupu berbagai warna yang berterbangan di bawah sinar matahari terbenam. Lalu pertanyaannya ialah apa arti kata terkesima dalam kalimat tersebut? Dan kalian akan dihadapkan dengan 4 pilihan, yaitu A. Terkejut, B. Tertunduk, C. Tertarik, dan D. Terpesona. Lalu jawaban yang tepat itu adalah D, yaitu terpesona. Karena kata terkesima memiliki arti merasa terheran-heran atau terpesona secara mendalam oleh sesuatu. Dalam konteks kalimat di atas, anak-anak merasa terkesima melihat kupu-kupu berbagai warna yang berterbangan di bawah sinar matahari terbenam. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah terpesona. Soal seperti ini kelihatan mudah bukan? Tapi kalian jangan senang dulu, karena kebetulan soal yang kita bahas ini, kosakatanya tidak asing atau masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti dalam soal ujian, kalian bisa saja dihadapi dengan kosakata yang sama sekali belum pernah kalian dengar sebelumnya. Maka penting banget untuk memperbanyak pengetahuan kosakata ataupun bahasa baku Indonesia kalian ya. Selanjutnya, penalaran verbal yang kedua adalah sinonim. Nah, sinonim merupakan bentuk bahasa yang maknanya atau artinya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Nah, dalam pengerjaan soal ini, kita harus memilih opsi mana yang memiliki padanan kata atau padanan pengertian yang paling dekat dengan kata yang diminta soal. Nah, contohnya pada soal berikut ini. Kalian akan diberikan suatu kalimat ataupun suatu paragraf dan diminta untuk menentukan sinonim dari salah satu kata tersebut. Nah, jenis soal seperti ini kadang menjebak peserta ujian. Karena pada opsi jawabannya itu hampir sama-sama aja maknanya. Jadi kalian jangan sampai terkecoh dan harus fokus dalam menentukan sinonim yang paling cocok dari kata yang diminta. Oke, balik ke soal. Pada soal kita diminta untuk menentukan sinonim dari kata membentuk. Nah, pada opsi jawabannya itu A. Merancang, B. Menyusun, C. Membina, dan D. Membikin. Jadi jawaban yang tepat adalah, benar sekali, jawaban yang tepat adalah C. Membina. Karena sinonim dari kata membentuk adalah suatu proses yang melibatkan pembinaan atau penyusunan sesuatu. Dari pilihan yang diberikan, jawaban yang tepat adalah membina. Kata membina memiliki makna yang mirip dengan membentuk dalam konteks paragraf tersebut karena mencerminkan proses membentuk karakter dan moralitas siswa. Jadi jawabannya adalah C.
Selanjutnya masuk ke penalaran verbal yang ketiga yaitu antonim. Nah, antonim sama dengan sinonim, tapi antonim merupakan lawan makna, sedangkan sinonim adalah persamaan makna. Nah, sama dengan soal sinonim, di sini kalian akan diberikan suatu kalimat atau paragraf dan diminta untuk menentukan antonim dari salah satu kata tersebut. Selanjutnya masuk ke penalaran verbal analogi kata. Analogi kata merupakan persamaan atau persesuaian antara dua kelompok kata. Nah, tes ini bertujuan untuk mencari padanan hubungan makna antara dua kata. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan hubungan antar kata yang diberikan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya pada soal diketahui obsesi keberhasilan. Nah, kita diminta untuk mencari analogi yang cocok dari obsesi keberhasilan. Oke, yang pertama kita bahas dulu makna dari obsesi. Obsesi adalah dorongan atau ketertarikan yang berlebihan terhadap keberhasilan. Jadi, analogi ini menunjukkan hubungan antara suatu sifat atau karakteristik dengan hasil yang diinginkan. Nah, dari pilihan yang diberikan, analogi yang memiliki hubungan yang serupa adalah kreativitas inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi adalah implementasi ide-ide tersebut menjadi produk atau layanan baru yang bermanfaat. Kreativitas seringkali menjadi dasar dari inovasi, sehingga hubungan antara kreativitas dengan inovasi adalah mirip dengan hubungan obsesi dengan keberhasilan. Nah, sampai sini, kalian udah paham belum materi penalaran akademik bagian penalaran gambarnya? Harusnya udah paham ya. Tapi buat kalian yang masih belum paham dan masih butuh banyak belajar lagi, masih banyak butuh berlatih lagi, aku merekomendasikan kalian untuk belajar pakai salah satu buku sukses UMPTKIN 2024 ini. Kenapa buku ini direkomendasikan? Karena di dalamnya udah lengkap materi yang disusun secara rapi dan sistematis, sehingga akan memudahkan kalian dalam memahami materi. Selain materi yang udah lengkap, kalian juga bakal dapetin ratusan latihan soal dan pembahasan tuntas. Ada paket tryout 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Nah, tryout ini nggak hanya soal, tapi kalian juga bakal dikasih pembahasan dan video pembahasan. Ada juga bonus soal tahun lalu, bonus paket kuis UMPTKIN, bonus soal prediksi UMPTKIN 2024, bonus paket simulasi UMPTKIN 2024, bonus paket e-book vocabulary, bahasa Arab, bahasa Inggris, sinonim, dan antonim. Nah, ini cocok banget buat kamu yang masih kesusahan dan kekurangan dalam kosakata bahasa Inggris, bahasa Arab, sinonim, maupun antonim. Selain itu, di dalam e-booknya juga udah ada teknik dalam menjawab soal, bonus video pembahasan soal, bonus games penguatan materi UMPTKIN, dan berbagai bonus e-book lainnya. Selain fasilitas dan bonus yang udah sangat lengkap, e-book ini udah membantu meloloskan banyak calon mahasiswa ke kampus terbaik di Indonesia. Ada yang lolos di kampus terbaik, ada yang lolos di jurusan terbaik, ada yang lolos di pilihan pertama, lolos di lintas jurusan, bahkan dari SMK pun juga bisa lolos UMPTKIN loh. Nggak sampai di situ. Hebatnya lagi, bahkan ada yang lolos cuma dalam seminggu belajar loh. Dan kabar baiknya, buku ini tersedia dalam bentuk e-book. Jadi, bisa langsung diakses melalui handphone ataupun laptop. Karena buku ini berbentuk e-book, maka kalian gak perlu harus nunggu lama untuk bukunya sampai. Kalian bisa langsung belajar hari ini juga, malam ini juga. Saingan kalian udah banyak loh yang punya e-book ini. Buktinya bisa langsung kalian lihat di IG Trik UMPTKIN atau buku sukses UMPTKIN 2024 ya. Nah, tadi kita udah membahas materi UMPTKIN penalaran akademik bagian penalaran verbal. Apa aja materinya? Nah, materinya yaitu ada arti kata, sinonim, antonim, analogi kata, dan pengelompokan kata. Dan buat kalian yang mau materi lebih lengkap, bisa banget belajar pakai buku tadi ya. Sekian dulu pembahasan kita mengenai penalaran akademik bagian penalaran verbal.
Dan di video selanjutnya, kita akan membahas lebih lengkap lagi mengenai penalaran gambar, penalaran kuantitatif, penalaran logis, dan penalaran analitik. Nah, jadi kita belum selesai ya untuk penalaran akademik, karena masih ada beberapa materi lagi yang akan kita bahas. Setelah itu, baru kita akan membahas penalaran matematika, literasi membaca, dan literasi ajaran Islam. Jadi masih banyak banget ya materi yang harus kita bahas. Dan agar tidak ketinggalan materi, kalian boleh banget klik tombol subscribe di video ini ya. Oke guys, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.